Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Dudi Sudiaman, sekaligus mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 24811200503. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Payung 2, Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan materi beriman kepada hari akhir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Kayaknya masih lemas ya. Jawabannya coba Bapak ingin semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Berarti kalian semangat ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap? Siap. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran berlangsung hikmat dan mendapatkan kepahaman dan keberkahan. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya Saudara Jian. Silakan Jian. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak sekalian. Setelah berdoa, kita baca surat pendek dulu ya. Itu merupakan literasi religius. Baca surat pendek, surat Al-Qari'ah. Mulai. Itu literasi religius. Selanjutnya literasi nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Saudari Jesse untuk memimpin di depan. Semuanya berdiri dengan sikap sempurna. Ya. Sikap sempurna berdirinya, ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Silakan kembali. Nah, sekalian, kalau kita tadi sudah lakukan kebiasaan sebelum belajar, selanjutnya Bapak akan absen dulu kehadiran pada hari ini. Saudari Akila, Hadir. Saudari Hani, Hadir. kemudian Aura, Hadir. Jian, Hadir. Dapa, hadir. Amelia, Hadir. Putri, Hadir. Dias, Hadir. Sapa, Hadir. Rizky Hadwan, Hadir. Pulpa, Hadir. Siti Nuraini, Ayu, Hadir. Nadir, Hadir. Vicky, Hadir. Desti, Hadir. Dina, Gesa, Hadir. Fahri, Hadir. Reza. Hadir. Nah, berarti hadir semuanya, alhamdulillah. Ya, hari ini hadir semuanya. Ya, baik kita sebelum pada hari ini yang akan kita bahas adalah pada bab 7 pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang temanya adalah ketika kehidupan telah berhenti. Ya, itu. Tapi sebelumnya Bapak ingin tahu sejauh mana daya ingat kamu pembelajaran yang sudah diajarkan. Nah, yaitu pada bab sebelumnya, babnya tentang hidup damai dalam kebersamaan. Nah, ada di sana kata hidup. Ya, jadi dengan kebersamaan ini seperti sekarang ini kelas 5 bersama-sama hadir. Nah, kalau rukun pasti akan tercipta kedamaian. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah ketika kehidupan telah berhenti. Materinya adalah makna iman kepada hari akhir, kemudian perjalanan kejadian atau peristiwa hari akhir, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, itu materinya. Nah, baik, kita lanjut pada sebelum berlanjut pada materi yang tadi, Bapak atau kita bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Boleh dibaca lagi dibacakan oleh kalian semuanya. Dari yang pertama, ya. Tujuan pembelajarannya boleh dibaca semuanya. 1. Peserta didik mampu menjelaskan dengan benar. Yang kedua, dan yang terakhir, nah, itu adalah tujuan pembelajarannya pada hari ini, ya. Jadi gambar tadi, ya, gambar tadi adalah kematian. Ada orang yang meninggal di keranda dibawa ke pemakaman, mau dikuburkan. Itu adalah telah berakhir, berhenti kehidupannya. Manusia itu berhenti, ya, mati. Kematian itu memberikan peringatan
memberikan pelajaran pada kita yang masih hidup. Nah, bagaimana nih? Ada pertanyaan. Bagaimana kamu melihat peristiwa kematian seseorang? Bagaimana? Coba. Ada yang tahu nggak? Bisa jelaskan? Karena sakit. Terus siapa lagi? Bagaimana menurut kamu kalau melihat peristiwa kematian seseorang? Oh. Tadi karena sakit berarti Pak ada alasannya, ya. Ya siapa? Ada karena kecelakaan. Dia? Ya? Nadir? Nah itu yang diungkapkan oleh jihad. Dan biasa itu adalah sababiahnya, penyebabnya mati. Ya. Yang jelas, kalau kamu melihat orang yang mati, dalam hati kamu harus muncul perasaan, oh begitu mati. Oh kita juga akan mati. Hari kiamat itu ada dua, ya, terbagi pada dua, yaitu Kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya. Ada yang tahu kiamat sugro? Kiamat kecil. Kecil. Contohnya apa? Tsunami, banjir, longsor, gempa bumi. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir. Satu lagi, kematian seseorang. Kita juga pasti akan mengalami kiamat kiamat kecil. Semuanya makhluk hidup pasti akan mati. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya setiap yang bernyawa akan mengalami mati, akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan itu. Nah, jadi akan dibalas di hari kiamat yang sempurna. Makhluk hidup pasti akan mengalami mati, yaitu terjadinya kiamat sugro. Jadi setiap saat kiamat sugro namanya itu sudah terjadi. Dari mulai Nabi Adam sampai kita sebagai umat Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, kiamat sugro itu sudah terjadi. Kita saksikan teman kita ada yang meninggal. Nabi Adam itu di masanya meninggal. Nah, jadi kiamat sugro itu setiap hari terjadi. Ya, setiap hari terjadi. Jadi kita patut beriman kepada hari akhir itu, meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Ya, walaupun tidak tahu kapan kiamat itu. Ya, kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Hanya kita diberikan tanda-tanda, diberitahu tanda-tandanya akan terjadi kiamat. Ya. Tadi ada dua jenis kan? Ya. Ada kiamat sugro kecil, ada kiamat kubro besar. Tanda-tandanya diberitahu kita. Nih, tanda-tanda kecil. Ini meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat, tapi kita mengimani, meyakini kiamat itu akan terjadi. Hanya tanda-tandanya Allah akan berikan.
pada kita. Ya, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yaitu munculnya berbagai fitnah. Kalau fitnah sekarang ini banyak merajalela. Apalagi kita sekarang hidup di zaman modern. Adanya HP. Kemudian tanda-tanda besarnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Biasanya di mana? Di timur. Kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, kita takut. Kita takut akan terjadi kiamat. Yang kedua munculnya Dajjal. Dajjal itu ada ilustrasinya makhluk yang punya mata satu akan membelokkan makhluk manusia ke jalan yang salah, akan menipu. Ya, naudzubillah. Yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa akan turun ke dunia. Itu tandanya kiamat besar. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima munculnya binatang melata di bumi. Ada binatang melata. Yang keenam munculnya dukhan, awan debu. Asap, ya, asap di timur dan di barat. Dan yang terakhir terjadinya gerhana di timur, di barat dan di jazirah. Gerhana yang maha dasar. Selanjutnya, apakah kamu telah siap jika suatu saat kamu meninggal? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak siap? Hah? Ya? Kan yang tidak siap itu berarti kamu lalai dalam ibadahnya. Yang siap itu yang udah ibadahnya sudah setiap saat selalu dzikrullah, ingat kepada Allah. Jadi siap mau kapanpun. Kalau tidak siap berarti ibadahnya kita lalai. Nah, jadi tolong ibadah harus lebih siap lagi dilakukan. Jangan sampai kita meninggal dalam tidak baik. Jadi kita minta doa agar meninggal dalam husnul khatimah. Nih, materi terakhir, bagaimana kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat itu. Nah, ada antara lain memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Beribadah itu harus ditaati dengan ikhlas. Harus timbul tuh motivasi ketika kita meyakini hari kiamat. Yang kedua, manusia selalu mawas diri, berhati-hati dalam bertindak. Jadi ketika kita berbuat, beraktivitas itu hati-hati. Jangan-jangan kita berbuat yang maksiat, yang dilarang oleh Allah. Kita hati-hati. Ya, seperti tadi, ada yang riba, ada yang haram, menggunakan uang. Hati-hati. Yang ketiga, memperbanyak amal ibadah. Lakukan amal ibadah yang banyak, yang wajibnya, yang sunnahnya. Ya, jangan sampai tertinggal. 5. Waktu sholat fardu dibarengi dengan sholat sunnahnya. Malam bangun sholat tahajud, siang pagi sholat Jumat. Perbanyak, ya. Yang selanjutnya adalah berusaha lebih baik dan tetap istiqomah. Yang kelima, selalu menunjukkan perilaku yang terpuji dalam sehari-hari. Nah, itu biasakan hidup sehari-hari pun tunjukkan hidup perilaku yang
terpuji baiknya. Bapak akan minta kalian untuk berdiskusi. Ada masalah yang kaitannya dengan hari akhir. Ya, tiap kelompok coba diisi masalah tersebut. Diskusi dengan teman-teman kamu agar pemahaman pengertian tentang hari akhir kamu lebih lebih kuat lagi. Masih ada waktu ya, sekitar berapa menit? Ya, 10 menit. Ya. Sudah siap? Iya, oke ya, depan. Ya, ini kelompok 1 ya. Mau presentasi. Silakan yang kelompok lainnya dengarkan. Saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan isi poster. Manusia akan menghadapi beberapa tahapan, yaitu alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, padang mahsyar, hisab, penyerahan, catatan amal, syafaat, mizan, telaga, sirat, neraka, dan surga. Sekian pembacaan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 1 sudah presentasikan hasil diskusi dengan temannya tentang hari akhir. Ya, dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dari kelompok 4 ialah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Beriman kepada Allah. Apa saja solusinya? Mengubah diri dengan selalu beristiqomah, bersedekah, serta menunaikan sholat 5 waktu. Insya Allah yang pertama kalian selalu melakukan perbuatan buruk seperti bermaksiat, berbohong, dan lain sebagainya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun. Pertama, kita akan dikirimkan ke alam roh. Kita dikirim ke padang mahsyar serta mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita akan dihisab perbuatan amalnya, lalu kita dikirim untuk mizan. Terus kita akan ke telaga, lalu kita ke sirat, dan kita akan Dikirimkan ke neraka atau surga karena Allah. Ya. Terima kasih kelompok 4. Lalu kelompok 3 siap. Bagaimana persiapkan diri untuk menghadapi hari akhir? apa saja solusinya? Beribadah, sedekah, zakat, infak, dan sholat 5 waktu. Pilihlah oleh kalian topik yang terkait dengan hari akhir, perjalanan peristiwa hari akhir atau hikmah pada hari akhir. Buatlah rencana proyek dulu dan tujuan proyek serta metode penelitian terkait terakhir hari yang akan.
yang umur taat satu manusia dengan sesat yang demikian itu saja kedua hancurnya kita hari akhir bencana alam gempa bumi tanah longsor tsunami banjir kiamat sugro dan kiamat kubro. Kematian akan menimpamu, kepercayaan dan keyakinan adalah mempercapai dan meyakini sepenuh hati. Kelompok berikutnya yang terakhir kelompok 2 ya. Akan Ini adalah deskripsi dari kelompok 2. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir? 1. Memperbanyak amal ibadah, berusaha lebih baik dan tetap istiqomah. Apa saja solusinya? Salat 5 waktu, bersedekah, mengaji dan memperbanyak zikir. Pilihlah oleh kalian topik yang terkait dengan hari akhir. Perjalanan peristiwa hari akhir atau hikmah beriman kepada hari akhir. Buatlah rencana proyek dan tujuan penulis serta metode penelitian akhir hasil yang diharapkan. Judul perjalanan hari akhir: alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, sirat, neraka, surga. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan bagaimana pemahaman kalian tentang hari akhir ya. Sekali lagi untuk penguatan, hari akhir adalah apa? Hari kiamat atau hancurnya alam semesta dan segala isinya ya. Kita perlu beriman kepada hari akhir? Iman itu apa? Kepercayaan atau keyakinan. Harus percaya dan yakin bahwa hari kiamat akan terjadi. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Karena Allah lah yang Maha Tahu. Kita hanya diberi pengetahuan tanda-tanda. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Ya. Mudah-mudahan kita dapat melaluinya dengan baik dengan memperbanyak amal ibadah, amal soleh dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita meninggal dalam husnul khotimah. Ya. Materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Siap nggak? Ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.